Pengambilan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Rahmawati yang akan mengawali presentasi pada kelompok ini. Juga perkenalkan ada rekan-rekan saya, yaitu Rapi Syahnadin Akmal dan juga Wulandari. Di video ini, kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus 1, yaitu analisis kebutuhan sistem informasi di rumah sakit. Studi kasus 1. Di sebuah rumah sakit, setiap pagi selalu saja ditemukan calon pasien yang mengantri untuk mendaftar ke poliklinik. Calon pasien selalu datang pagi, bahkan sejak subuh agar mendapatkan nomor antrian yang kecil. Proses pengambilan nomor antrian masih dilakukan dengan manual, yaitu menggunakan kartu nomor antrian. Namun, masalah lain yang ditemukan adalah adanya praktik calo, di mana mereka mengambil nomor lebih dulu dan menawarkan nomor tersebut kepada calon pasien, dengan syarat calon pasien harus membayar nomor tersebut dengan sejumlah uang. Agar proses antrian pasien tidak terlalu padat, maka diperlukan sebuah aplikasi antrian online. Aplikasi yang dibangun membuat calon pasien dapat mengklik dan mendapatkan nomor antrian sejak masih di rumah dan datang pada waktu yang ditentukan. Masuk ke tahap analisis. Analisis pertama, permasalahan yang ingin diselesaikan pada studi kasus 1, yaitu pengambilan nomor antrian pada sebuah rumah sakit. Analisis kedua, penyebab permasalahan. Penyebab permasalahan pada studi kasus 1 yaitu rumah sakit masih menggunakan sistem manual pada pengambilan nomor antrian serta tidak adanya layanan digital berupa aplikasi pengambilan nomor antrian sehingga menyebabkan antrian panjang dan memicu terjadinya praktik calo. Selanjutnya, rencana sistem yang akan dibangun. Pertama, meluncurnya suatu sistem yang mampu merespon dengan cepat dan tepat, yaitu respon cepat yang diberikan adalah sistem akan memberikan pelayanan dalam menjawab keluhan dan masalah yang dirasakan oleh pasien terkait kesehatan ataupun operasional aplikasi, di mana dapat melalui kontak person yang tersedia atau melalui menu chat. Yang kedua, membangun sistem yang mampu membantu pasien dalam tingkatan medis di luar rumah sakit tersebut. Jadi, sistem akan membantu pasien untuk rujukan kepada rumah sakit terdekat atau tertentu dalam tindakan medis lebih lanjut. Selanjutnya ada membangun sistem yang akan membantu efisiensi waktu pasien, di mana jadi sistem yang disediakan akan membantu pasien dalam pengambilan nomor antrian yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Layanan yang diberikan juga 24 jam. Selanjutnya ada kebutuhan sistem fungsional, di mana prioritas harus ada. Pertama, ada sistem mampu memberikan data antrian pasien. Sistem menampilkan data antrian pasien yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada sistem menyediakan fitur poli kesehatan sesuai kebutuhan pasien. Jadi dalam sistem akan ada tersedianya poli-poli kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien. Selanjutnya ada sistem memberikan informasi terkait penjadwalan pasien dengan dokter. Dalam poli yang tersedia, pasien bisa masuk ke dalam fitur tersebut dan melihat cek jadwal pasien, jadwal dokter, apakah dokter tersebut memiliki jadwal untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada sistem memberikan notifikasi pada aplikasi ataupun email saat antrian selesai dilakukan. Notifikasi diberikan untuk pasien menandakan kegiatan pengantrian nomor pada aplikasi sedang atau sudah dilakukan yang terhubung langsung pada email. Selanjutnya, sistem menampilkan histori kegiatan yang dilakukan oleh user dalam penggunaan sistem informasi. Transaksi ataupun histori pada sistem akan tersedia untuk memudahkan pasien dalam mengetahui aktivitas apa saja yang pernah dilakukan atau ingin melakukan aktivitas itu kembali. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan sistem non-fungsional. Pada bagian keamanan dilengkapi dengan username dan password yang dienskripsi, di mana setiap pengguna harus memasukkan username dan password untuk mengambil nomor antrian. Selanjutnya, standar minimum kebutuhan sistem non-fungsional pada bagian operasional adalah menggunakan Android dan iOS, dan bisa juga melalui situs web. Next. Selanjutnya kebutuhan informasi.
Setiap pengguna yang ingin mengambil nomor antrian akan dilengkapi informasi berupa nomor antrian terakhir. Yang kedua, setiap pengguna yang memasukkan username dan password tidak sama dengan yang telah diregistrasi, maka akan ada informasi username atau password yang dimasukkan salah. Yang ketiga, pada sistem informasi ini juga ditampilkan jadwal-jadwal dokter. Jadi setiap pengguna bisa menyesuaikan dengan jadwal dokter yang tersedia. Selanjutnya kebutuhan kinerja. Yang pertama, sistem informasi ini didukung oleh proses loading yang cepat. Tidak adanya pembagian nomor urut antrian yang rangkap atau double. Informasi kepada calon pasien diberikan dengan cepat. Masuk ke analisis spesies. Analisis spesies pertama yaitu performance. Pada sistem lama, pengolahan data pasien, jadwal dokter, serta nomor antrian masih menggunakan sistem manual berupa buku dan kertas, serta diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan nomor antrian dan terhambatnya pertemuan dengan dokter yang diinginkan karena kurangnya informasi jadwal dokter. Kemudian dikembangkanlah sistem baru di mana pengolahan data pasien, jadwal dokter, serta nomor antrian sudah terkomputerisasi sehingga meningkatkan kinerja pada pelayanan rumah sakit, serta pengambilan nomor antrian menjadi lebih cepat dengan adanya aplikasi yang disediakan oleh rumah sakit. Analisis spesies kedua yaitu information. Pada sistem lama, jadwal dokter dan jenis poli kesehatan yang tersedia di rumah sakit sulit untuk diketahui, sehingga calon pasien harus datang terlebih dahulu ke rumah sakit tersebut untuk bisa mengetahuinya. Pada sistem baru, informasi jadwal dokter dapat diakses dengan cepat melalui internet dan pasien dapat mengetahui poli apa saja yang terdapat di rumah sakit dengan melihat fitur pada aplikasi yang telah disediakan. Selanjutnya, ekonomi. Pada sistem lama, mungkin tidak dibutuhkan biaya yang besar karena hanya memakai kertas yang sudah dicetak oleh nomor antrian. Tetapi di sistem baru, meskipun harus mengeluarkan uang yang banyak, tapi sistem informasi ini sangat berguna untuk saat ini dan ke depannya. Yang kedua, jika sebelumnya calon pasien biasa menggunakan jasa calo untuk mengambil nomor antrian, yang mana itu membuat calon pasien mengeluarkan uang lebih, pada sistem baru setiap calon pasien bisa mendaftar online secara gratis. Jadi setiap calon pasien tidak perlu repot-repot mengantri dan menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya kontrol. Pada sistem lama tidak dilengkapi dengan password yang dienkripsi karena hanya menggunakan kertas. Pada sistem baru, setiap calon pasien harus memasukkan username dan password untuk mendapatkan nomor antrian. Yang kedua, pada sistem lama, semua pencatatan dilakukan oleh buku. Jika ingin mencari sesuatu, kita harus mengecek satu-satu dan risiko kehilangannya atau kerusakan juga lebih besar. Diciptakanlah sistem baru yang semua data tersimpan di dalam sistem. Hal itu menjadi lebih aman dan sistematis. Oke, selanjutnya efisiensi. Di mana sistem sebelumnya, pasien diharuskan datang secara langsung untuk mengambil nomor antrian, di mana pengambilan dimulai pagi hari agar tidak ada antrian belakang. Untuk sistem baru, pasien beralih ke sistem digital, di mana pengambilan nomor dapat dilakukan di mana saja secara online. Selanjutnya, adanya kecurangan pada pengambilan nomor antrian yang memakai jasa calo akan merugikan pasien yang sudah lama mengantri. Ini terjadi pada sistem lama yang mengurangi efisiensi. Untuk pembaruan sistem pada efisiensi, yaitu pengambilan nomor antrian hanya dapat dilakukan oleh user yang memiliki akun. Setiap user hanya dapat melakukan satu kali pengambilan nomor antrian dalam satu aktivitas. Dapat dilakukan pengembalian kembali jika aktivitas tersebut selesai atau dibatalkan. Selanjutnya, service. Pada sistem lama, harus menunggu antrian di rumah sakit agar mengetahui nomor antrian yang sedang berlangsung. Untuk sistem baru, tidak harus menunggu di rumah sakit saat menunggu nomor antrian. Kini dapat dicek secara digital melalui gadget pengurutan nomor antrian. Jika sudah mendekati pemanggilan antrian, dapat segera menuju tempat yang terdaftar pada nomor antrian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.